Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pernah gak sih kamu ngerasa defisit kalori udah, tapi kok berat badannya nggak turun-turun ya? Kenapa ya seperti itu? Banyak banget yang curhat ya, atau menanyakan, Kak, kenapa sih aku padahal udah defisit kalori, tapi kenapa berat badan saya tidak turun? Banyak banget yang merasa seperti itu. Kenapa ya seperti itu? Nah, di video kali ini aku akan cari tahu kenapa kamu sudah defisit kalori tetapi tidak kunjung turun berat badan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune terus ya. Stay tune. Teman-teman udah yakin bahwa tubuh teman-teman mengalami yang namanya defisit kalori? Karena nih ya, ketika tubuh teman-teman mengalami yang namanya defisit kalori, itu sudah pasti akan menurunkan berat badan teman-teman semua. Karena dengan kita melakukan yang namanya defisit kalori, maka cadangan-cadangan makanan atau lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu akan terpakai. Jadi untuk melakukan aktivitas itu dia mencari energi lain. Energi lainnya itu ya dari cadangan makanan atau lemak-lemak yang berada di dalam tubuh kita. Makanya kenapa ketika kamu ingin menurunkan berat badan, itu harus melakukan yang namanya defisit kalori. Udah tahu dong apa itu defisit kalori? Baiklah, aku akan bahas lagi nih ya. Defisit kalori itu adalah kalori yang masuk ke dalam tubuh itu lebih sedikit dibandingkan kalori yang terbakar atau kalori yang keluar. Nah, itu disebut dengan defisit kalori. Jadi, udah pasti nih kalau misalnya kamu melakukan yang namanya defisit kalori, itu pasti akan menurunkan berat badan. Tapi kamu pernah nggak sih kepikiran, aku udah defisit kalori, tapi kenapa nggak turun-turun ya? Ada yang aneh nggak sih sama defisit kalori aku? Nah, pernah nggak sih kamu merasa seperti itu? Yang pertama, sudah pasti kamu melakukan yang namanya salah hitung kalori. Kadang orang suka menganggap bahwa mereka tuh baru makan sedikit, padahal nih menurut jumlah kalori itu tuh tidak sedikit ya. Misalnya contohnya aku sebetulnya udah nggak makan nih, tapi ternyata kamu barusan aja makan pisang goreng misalnya. Pisang goreng ada 2, donat ada 1, ya nggak? Belum minumnya teh manis. Nah, itu udah menurut kamu itu sedikit ya, menurut kamu itu sedikit, tapi menurut jumlah kalori itu tuh udah lebih dari 1000 kalori. Nah, terus ditambah lagi nih siangnya, aku padahal nasinya sedikit loh, tapi lauknya segunung. Nah, itu sama aja. Itu menurut ukuran kalori atau jumlah kalori itu tuh sudah banyak, bukan sedikit. Nah, jadi sudah dipastikan bahwa kamu yang merasa sudah defisit kalori nih, tapi ternyata kamu itu salah menghitung kalori. Apalagi kalau kamu mengira-ngira nih, mengira-ngira, membayangkan, oh aku tuh padahal baru makan segini nih, tadi baru makan ini aja, paling baru habis misalnya 500 kalori, atau paling baru habis 700 kalori, masih bisa nih makan misalnya bakso ditambah dengan nasi, ditambah kerupuk, ditambah dengan minumnya es teh manis. Nah, bisa dibayangkan kan? Ternyata alhasil setiap harinya kamu mendapatkan yang namanya surplus kalori. Nah, itulah yang membuat kamu merasa sudah defisit kalori tapi tidak turun berat badan. Makanya oleh sebab itu aku sarankan pada teman-teman semua nih, ketika kamu mau diet ya, agar biar bisa defisit kalori, aku sarankan itu kamu mau yang namanya menghitung kalori dengan menggunakan suatu aplikasi. Boleh aplikasi apa aja, tapi aku dulu tuh dengan menggunakan aplikasi Fat Secret. Nah, dan aku sarankan nih, jadi kamu tuh mendingan dilebihin deh pas menggunakan aplikasi Fat Secret itu. Kamu lebihin aja nih, misalnya kamu makan kan bagusnya sih kita ketika kita mencantumkan atau mencatat atau menghitung makanan yang masuk ke dalam tubuh atau minuman yang masuk ke dalam tubuh itu dengan menggunakan ukuran gitu ya, dengan ditimbang. Nah, itu sih lebih akuratnya. Tapi kalau misalnya kita misalnya nih makan 1 mangkuk nasi goreng, misalnya 1 piring nasi goreng misalnya ya, 1 porsi nasi goreng, padahal kita cuma makannya setengah aja nih. Nah, nggak apa-apa, masukinnya 1 porsi nasi goreng. Nah, takutnya ada kesalahan ketika kita mendingan kita hitungnya lebihin, makannya kurangin ya, dibandingkan kebalikannya nih, kita kurangin hitungannya tapi ternyata makannya kita lebih dari yang kita hitungkan. Nah, itu lebih nanti yang ada bukannya defisit kalori ya, yang ada malah kita mengalami yang namanya surplus kalori. Kalau aku sih seperti itu ya dulu, jadi disiasatinya seperti itu, takutnya kita salah menghitung. Nah, jadi aku dulu tuh lebih, misalnya aku makan nasi putih,
nasi putih itu misalnya 1 porsi, padahal makannya cuma setengah, jadi aku masukin 1 porsi. Nah, jadi biar ada ketika ada makanan yang tidak terhitung, jadi bisa digantikan oleh yang tadi kita sudah masukkan ke dalam aplikasi Fat Secret. Jadi biar tidak terlalu jauh gitu ya kesalahan kita dalam menghitung kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pokoknya biar tidak mengalami yang namanya surplus kalori. Jadi kita kan pengennya defisit kalori nih, jadi biar tidak mengalami yang namanya surplus kalori. Nah, seperti itu ya. Jadi aku saranin kamu jangan sampai yang namanya salah hitung kalori. Jadi menurut kamu defisit kalori, ternyata surplus. Kedua, kamu harus tahu dulu berapa jumlah kebutuhan BMR kamu, kebutuhan TDEE kamu. Nah, ketika kamu sudah mengetahui jumlah BMR dan TD kamu bisa memutuskan atau memastikan di angka berapa nih kamu bisa mencapai yang namanya defisit kalori. Defisit kalori itu tidak boleh kurang dari angka BMR ya. Tapi kamu harus kurang dari angka TDEE ya. Jadi nggak boleh kurang dari angka BMR dan tidak boleh lebih dari angka TDEE, artinya harus di bawah angka TDEE. Nah, itu yang harus kamu tahu terlebih dahulu. Jadi ketika kamu menggunakan aplikasi Fat Secret itu pasti akan kamu akan mengetahui berapa jumlah TDEE kamu, berapa jumlah BMR kamu dari aplikasi yang kamu gunakan. Karena di situ si aplikasi itu akan bertanya dulu gitu ya, akan mencari dulu identitas kamu dari mulai jenis kelamin kamu apa, berat badan kamu sekarang berapa, tinggi badan berapa, kemudian umur kamu berapa, aktivitas kamu seperti apa. Nah, baru bisa menentukan berapa jumlah TDEE atau berapa jumlah angka BMR dan berapa angka defisit kalori yang harus kamu lakukan ya. Jadi kamu harus tahu terlebih dahulu angka BMR dan angka TDEE kamu, baru kamu bisa menentukan di angka berapa kamu bisa melakukan yang namanya defisit. Dan ingat, harus di atas angka BMR dan di bawah angka TDEE agar organ-organ di dalam tubuh kamu masih bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga itu adalah salah memperkirakan kalori yang terbakar. Ketika kamu salah memperkirakan jumlah kalori yang terbakar pada saat kamu sudah berolahraga, nah itu akan menyebabkan tubuh kamu tidak mengalami yang namanya defisit kalori. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah selesai olahraga, maka tubuh kita itu akan cenderung memberikan hadiah ya kepada diri sendiri, kepada tubuh kita itu berupa apa? Berupa makanan. Jadi kita berpikiran nih, mentang-mentang kita sudah berolahraga, maka kita boleh nih makan yang banyak. Nah, itulah yang salah. Itulah yang bisa menyebabkan tubuh kamu bukannya menjadi turun berat badan, malah cenderung tetap atau naik berat badan kamu. Karena kamu salah memperkirakan bahwa kamu sudah berolahraga nih, kamu juga berarti boleh nih makan dengan banyak tanpa memperhitungkan lagi asupan kalori yang masuk. Nah, oleh sebab itu nih, kamu jangan mengira-ngira. Bagusnya nih kamu menggunakan aplikasi juga untuk bisa mengetahui berapa jumlah kalori yang sudah terbakar pada saat kamu berolahraga. Jadi kamu nggak asal-asalan lagi membayangkan, aku tadi udah lari deh 30 menit 2 putaran rumah. Jadi boleh dong abis olahraga aku makan nasi uduk penuh, porsi penuh, plus lauk-lauk pauknya juga banyak. Nah, itulah yang salah, itulah yang terjadi ketika kamu sudah merasa defisit kalori. Ternyata kamu salah memperkirakan jumlah kalori yang sudah terbakar, malah kamu menambah lagi asupan kalori yang banyak ya. Jadi bukannya defisit kalori, ini malah mungkin syukur-syukur kamu maintenance ya, artinya tidak surplus kalori. Tapi ini gimana kalau misalnya olahraganya cuman menghabiskan beberapa kalori aja, membakar beberapa kalori aja. Nah, setelah olahraga kamu masukkan lagi nih asupan kalori yang banyak melebihi dari angka TDEE kamu. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kamu tidak turun berat badan. What? Yang keempat ya, kesalahan yang keempat itu kamu terlalu berpacu pada angka timbangan. Nah, sebaiknya kamu juga harus memperhatikan yang namanya komposisi tubuh teman-teman semua. Jadi jangan cuma hanya berpacu pada angka timbangan, tapi kamu juga harus memperhatikan komposisi tubuh teman-teman semua. Meskipun nih angka timbangan teman-teman semua tetap atau tidak turun, tapi ini terjadi kelonggaran pada baju, celana, dan perut juga sudah mulai mengempes,
Nah, itu menandakan bahwa itu juga teman-teman juga sudah mengalami yang namanya penurunan berat badan. Tapi dari segi apa? Dari segi lemak tubuhnya. Jadi ketika kamu merasa perasaan baju udah semakin longgar, celana udah semakin longgar, tapi kenapa ya ketika saya nimbang itu berat badannya tetap segitu-gitu aja? Itu menandakan bahwa lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua mengalami penurunan atau pengurangan, dan massa otot teman-teman semua naik. Alhasil ketika kamu menimbang, nah itu akan tetap gitu, tidak ada penurunan karena massa otot naik, lemaknya yang turun. Nah, itu udah progres yang sangat luar biasa. Itu juga sudah mengalami yang namanya penurunan berat badan. Jadi teman-teman nih jangan hanya berpacu atau berpatokan pada angka timbangan saja, tapi juga kamu harus memperhatikan progres-progres yang lain. Misalnya mengecilnya lengan teman-teman semua, mengendornya celana, pakaian, itu udah, kok pakaian aku makin gede sih gitu. Nah, itu udah menandakan bahwa teman-teman semua sudah mengalami yang namanya penurunan berat badan. Jadi ingat ya, jangan terlalu berpatokan pada angka timbangan. Jadi teman-teman itu perhatikan juga progres-progres lain. Nah, ketika kamu nih lemaknya turun dan massa ototnya naik, nah itu hasil dari olahraga yang telah teman-teman lakukan. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat teman-teman semua. Jadi teman-teman enggak galau lagi ya, enggak lagi aduh aku sebenarnya udah defisit kalori tapi kenapa berat badan enggak turun-turun juga ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu gimana kesalahan teman-teman agar teman-teman bisa memperbaikinya, agar teman-teman tidak mengira lagi bahwa teman-teman sudah melakukan yang namanya defisit kalori, padahal tidak seperti itu ya. Jadi dicek lagi kesalahan apa yang sudah teman-teman lakukan pada saat teman-teman melakukan yang namanya defisit kalori. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Mungkin cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.